kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian balik secara bahasa. Yang kedua, mampu menjelaskan pengertian balik menurut istilah. Yang ketiga, mampu mengungkapkan istilah-istilah penting dalam tanda-tanda kedewasaan. Keempat, mampu membedakan tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan. Kelima, bersuci bagi seseorang telah menghadapi tanda kedewasaan. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum Ibu bacakan materi pada hari ini, coba ada yang bisa bagaimana cara membedakan laki-laki dan perempuan? Coba sampai bisa. Laki-laki itu bedanya apa dari perempuan? Mana suaranya? Lagi bedanya. Nah, kalau perempuan bedanya apa dari laki-laki? Ya, bentuk badannya, terus suaranya, rambutnya, jenis kelaminnya. Ya. Coba Nana perhatikan video yang saya Halo sahabat Soli, kita belajar pendidikan agama Islam kelas 4 bab 4 menyambut usia balik atau dewasa. Sekarang kita amati gambar berikut ini. Gambar ini merupakan gambar perkembangan manusia dari kecil sampai dengan dewasa. Bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai dengan kelas 4? Tentunya kalian mengalami perubahan pada badan dan mental sesuai dengan perkembangan usia. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting, sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia balik atau dewasa. Secara bahasa, balik berarti sampai. Sedangkan menurut istilah balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Pada materi ini kita akan belajar tentang tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Pandangan ilmu fikih merupakan hasil kajian para ulama fikih, sedangkan ilmu biologi adalah hasil penelitian para ilmuwan yang menekuni bidang biologi. Kedua pandangan ilmu ini saling melengkapi dan keduanya bersumber dari ilmu Allah. Pada subbab yang pertama, kita belajar tentang tanda-tanda usia balik atau dewasa menurut ilmu fikih. Apakah kalian telah mengetahui tanda-tanda balik menurut fikih? Apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Sebelumnya, kita harus tahu tentang fikih. Fikih ialah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata aturan ibadah, baik yang berhubungan dengan Allah atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Di antara bahasanya adalah tentang tanda-tanda balik atau dewasa. Sahabat Solih, tanda-tanda balik itu terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Ada juga yang khusus terjadi pada perempuan
perempuan saja. Nah, berikut tanda balik menurut ilmu fikih. Yang pertama adalah mimpi basah. Ini biasanya terjadi pada anak laki-laki. Suatu saat kalian akan mengalami mimpi basah. Biasanya terjadi ketika usia kalian 9 tahun atau lebih. Apabila mimpi basah itu terjadi, maka kalian bukan anak-anak lagi, tapi sudah terbalik atau dewasa. Mimpi basah juga dapat terjadi pada anak perempuan. Tahukah kalian nama air yang keluar pada waktu mimpi basah? Namanya adalah air mani atau sperma. Nah, buat kamu yang baru pertama kali mimpi basah, jangan lupa sering konsultasi atau komunikasi dengan orang tua kamu ya. Untuk anak laki-laki, bisa konsultasi dengan ayah kamu agar bisa beradaptasi dengan cepat terhadap tanda balik ini. Tanda balik yang kedua adalah haid atau menstruasi bagi anak perempuan. Kalian tahu bahwa kodrat anak perempuan akan keluar darah haid atau menstruasi. Datangnya haid menandakan bahwa kalian telah balik atau dewasa. Datangnya awal haid sebagai tanda balik tidak bisa dipastikan di usia berapa kalian akan mengalaminya. Bisa jadi haid datang ketika kalian kelas 4, 5, atau kelas 6. Untuk itu, buat perempuan, bersiaplah menyambut dengan ilmu dan mental yang kuat. Jangan lupa sering konsultasi atau komunikasi dengan ibu kamu agar bisa beradaptasi dengan cepat terhadap tanda balik ini. Tanda balik berikutnya adalah berumur 15 tahun. Artinya sempurna ke umur 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan dengan berdasar pada hitungan kalender Hijriah. Anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, dia telah masuk usia balik meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik seperti mimpi basah atau haid. Kewajiban mandi bagi yang berhadas besar. Anak yang telah mengalami mimpi basah dan haid berarti dia sedang berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti sholat atau membaca Al-Quran, maka ia wajib mandi besar terlebih dahulu. Berikut tata cara mandi besar atau mandi wajib. Tata cara mandi besar yang pertama adalah niat mandi besar. Kedua, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, mencuci alat kelamin atau kemaluan dengan tangan kiri. Membersihkan tangan kiri dengan sabun atau sejenisnya. Dilanjutkan dengan berwudu sempurna. Selanjutnya menyela-nyela rambut kepala dengan air atau menyiram kepala dengan air sebanyak 3 kali hingga ke pangkal rambut. Menuangkan air ke seluruh anggota badan
kemudian membasuh kaki. Niat mandi wajib dilakukan dalam hati pada awal basuh Tuhan anggota badan. Adapun larangan bagi yang berhadas besar. Saat berhadas besar, kamu dilarang yang pertama sholat, sujud tilawah, dan sujud syukur. Kedua, membaca, menyentuh, dan membawa Al-Quran. Dilarang tawaf dan dilarang berdiam di masjid. Demikian tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Sampai jumpa di materi subbab berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Menjelaskan materi tentang arti balik. Coba siapa tahu apa arti balik? Balik itu dari segi bahasa dan istilah. Kalau dari segi bahasa apa artinya? Sampai. Kalau dari istilah artinya telah sampai seseorang itu pada tahap kedewasaan. Sekarang pandangan balik dalam ilmu fikih. Balik dalam ilmu fikih itu adalah batasan seseorang mulai dibebani dengan kewajiban hukum syar'i yang taklif atau mukhalifan syar'an. Secara umum balik dapat ditandai ketika seseorang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah, karena balik itu selalu disandingkan dengan kata akhir atau akhir balik. Nah, ini tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Coba saya kira apa tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Ya, terus apa lagi? Haid bagi perempuan. Terus menurut kalender Hijriah laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang kita pengertian mimpi basah. Coba Hafiz, apa arti mimpi basah? Coba di depan Hafiz ya, mimpi basah disebut juga ihtilam. Apa arti ihtilam? Peristiwa yang dialami seorang laki-laki atau perempuan pada saat tidur. Saat bangun terlihat ada tanda-tanda sedang mengeluarkan air atau sperma. Sekarang haid atau menstruasi. Coba apa haid itu? Pengertian dari haid. Kemudian tanda-tanda balik menurut ilmu fikih itu berumur apa?
terdiri dari 4 kelompok. Kelompok 1, mana kelompok 1? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Akan dikerjakan tugasnya. Kelompok 1 itu tugasnya menjelaskan tentang baling menurut ilmu fikih dan tanda-tandanya. Kelompok 2 menjelaskan kewajiban setelah usia baligh. Kelompok 3 larangan bagi orang yang berhadas. Kelompok 4 tata cara mandi junub. Ayo silakan dikerjakan. Ayo, sudah selesai belum? Kelompok mana yang sudah selesai? Coba kelompok 3. Siapa yang mewakili? Coba perhatikan kelompok 3. Konsentrasikan.
kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas di rumah, yaitu anak-anak akan Ibu minta mengerjakan soal